Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Astuti, serta rekan saya, Mega Kurniaropi dan Sarah Istiqomah. Kami mahasiswa pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dimana pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat, pecahan, persen, serta desimal. Dan yang pertama itu kita akan membahas pengertian bilangan pecahan, garis bilangan pada pecahan, serta pecahan senilai. Jadi mana misalkan kita punya satu layar pizza yang dibagi menjadi 8 potong. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di mana pizza yang sudah diambil itu sebanyak 1/8. Kita lihat, ini pizza yang sudah kita ambil itu 1/8 ya. Dan pizza yang tersisa sebanyak 7/8. Sisa dari pizza itu sendiri, 8 dikurang 1 sama dengan 7, jadi 7/8. Dimana bentuk umumnya itu jadi 1/8, dimana 1 itu merupakan bilangan 1 itu merupakan pembilang, dan 8 itu merupakan penyebut. Lalu bagaimana kalau kita mencari letak pecahan pada garis bilangan? Kita buat garis bilangan terlebih dahulu ya. Jadi di sini penyebutnya adalah 8. Kalau pada garis bilangan itu, kita membuat garis bilangan tergantung dari penyebut itu sendiri. Jika penyebutnya dalam contoh ini adalah 8, maka kita akan buat garis bilangan 0/8 hingga 8/8. Yang dimana garis pada bilangan bulat itu dimulai dari 0 dan 8/8 itu sama dengan 1. Jadi kita mau tahu letak pecahan 1/8 itu ada di sebelah mana, berarti letak pecahan itu terletak pada ini, di antara 0/8 dan 2/8. Itu sama dengan 1/8. Lalu ada pecahan senilai yang dimana pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, jika 1/8 berarti misalkan kita mau kalikan 2. Berarti pembilangnya 1 dikali 2 dan penyebutnya 8 dikali 2. Sama-sama dikali 2 antara pembilang dan penyebut. 1 dikali 2 sama dengan 2, 8 kali 2, 16. Kita punya contoh lain. Seandainya 1/4, kita kalikan dengan 3. Pembilang dikali 3 dan penyebut dikali 3. Jadi 1 dikali 3, 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Berlaku juga untuk pada pembagian. Misalkan kita mau pembagiannya itu 21 dibagi 7. Pembilangnya dibagi 7 dan penyebutnya dibagi 7. Berarti 21 dibagi 7 sama dengan 3, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Selanjutnya kita punya contoh lain yaitu 9/27. Kita mau dibagi dengan 9 dan penyebutnya itu 3. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3, 27 dibagi 3 sama dengan 9. Terus bagaimana sih kesamaan nilai dua pecahan jika N1, N2, D1, dan D2 adalah pembilang dan penyebut dua pecahan senilai? Maka N1 per D1 sama dengan N2 per D2. Berlaku juga, maka N1 dikali D1 atau perkalian silang sama dengan N2 dikali D1. Kita punya dua contoh soal. Manakah di antara pasangan pecahan berikut ini yang senilai? 3/7 dan 2/5 atau 9/15 dan 3/5? Langsung ke pembahasannya. Untuk 3/7 dan 2/5 itu kita gunakan N1 dikali D1 sama dengan 3 kali 15. Kita gunakan perkalian silang. N2 dikali D1, di mana 2 dikali 7 sama dengan 14. Ternyata, N1 dikali D2 itu tidak sama dengan N2 dikali D1. Atau 3/7 tidak sama dengan 2/5. Maka 3/7 dan 2/5 itu bukan pecahan yang senilai. Untuk yang B, 9/15 dan 3/5 masih sama, perkalian silang. N1 dikali D2, 9 dikali 15 sama dengan 45. N2 dikali D1 sama dengan 3 dikali 15 sama dengan 45. Ternyata, jika dilihat ini, ternyata 9/15 itu, 9/15 dan 3/5 itu merupakan pecahan senilai. Jadi, seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Mega dan Kak Sarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Kak Mega akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pecahan. Pecahan murni, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya. Nah, di sini ada contoh 1/2, 3/5, 8/9.
di mana masing-masing pembilangnya ini kurang dari penyebutnya. 1 itu kurang dari 2, 3 itu kurang dari 5, 8 itu kurang dari 9. Selanjutnya ada pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni itu yang pertama pembilang sama dengan penyebut. Di sini ada contohnya 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3. Nah, ketiga pecahan ini memiliki nilai 1. Jadi 1 per 1 itu sama dengan 1, 2 per 2 sama dengan 1, 3 per 3 sama dengan 1. Yang kedua, pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya 2 per 1, 3 per 2, 4 per 3, di mana pembilangnya ini kurang dari penyebutnya. Contohnya 2 kurang dari 1, 3 kurang dari 2, 4 kurang dari 3. Jadi ketiganya memiliki nilai lebih dari 1. Jadi ketika 2 dibagi 1 itu hasilnya pasti lebih besar dari 1. Jadi, ketika pecahan tidak murni merupakan pecahan yang memiliki nilai lebih besar dari 1 atau sama dengan 1. Di sini ada pecahan campuran. Pecahan campuran. Contohnya itu di sini ada pecahan 3 per 2. Ini tuh merupakan gambar dari pecahan 3 per 2, di mana 3 per 2 itu sama dengan 3 kali setengah. Jadi, gambar ini merupakan pecahan 3 per 2, 3 kalinya setengah ya. Jadi, 2 kali setengah itu sama dengan 1 kesatuan, dan ini setengah. Dari gambar pecahan 3 per 2 dapat dibentuk menjadi 3 kali setengah sama dengan 1 kesatuan ditambah setengah yang dituliskan menjadi 1 setengah. Seperti ini. Mengubah pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran. Contohnya 18 per 7. Nah, kita menggunakan cara pembagian ya. Di sini kita tulis dulu 18 dibagi 7. Perkalian dari 7 yang mendekati 18, yang hasilnya mendekati 18, yaitu 2. 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, 18 dikurang 14 sama dengan 4. Maka sisanya 4. Lalu angka 2 ini sebagai bilangan bulat, kita tulis di sini. 2, lalu 4 merupakan pembilang dari pecahan. Jadi 4 kita tulis di sini. Lalu 7 merupakan penyebut dari pecahan. Jadi 7 kita tulis di sini. Nah, jadi setelah menggunakan cara pembagian, hasil dari 18 per 7 itu sama dengan 24 per 7. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tidak murni. Menggunakan rumus ya. Jadi kita mengubah contohnya ini 24 per 7 menjadi pecahan tidak murni menggunakan rumus. Di mana rumusnya itu bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang per penyebut. Nah, di sini ada pecahan 24 per 7 sama dengan bilangan bulatnya tadi berapa? Bilangan bulatnya tadi 2. Jadi kita tulis 2 dikali penyebut. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 7. Kita masukkan angka 7. Lalu ditambah pembilang. Pembilangnya adalah 4. Jadi kita tulis 4. Jadi 2 dikali 7 ditambah 4 sama dengan 18. Lalu per penyebut. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 7. Jadi 18 per 7. Selanjutnya ada pecahan sejenis dan tidak sejenis. Pecahan sejenis yaitu pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, di sini ada contohnya 1 per 2, 2 per 2, 3 per 2. Di sini penyebutnya sama, yaitu 2 semua. Lalu ada pecahan tidak sejenis, yaitu pecahan yang penyebutnya tidak sama. Di sini ada contohnya 1 per 2,
3/5, 8/9, di mana penyebutnya tidak sama semua, yaitu 2, 5, 9. Mengubah pecahan sejenis menjadi pecahan tidak sejenis. Di sini ada contohnya 1/2, 3/2, 5/2. Tadi kan kita tahu ya kalau pecahan sejenis itu penyebutnya sama semua. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai pecahan senilai. Jadi kita ubah dulu. Di sini kita ubahnya 1/2. Jika 1/2 diganti dengan pecahan senilai dari 1/2, yaitu 2/4, maka kelompoknya itu menjadi 2/4, 3/2, 5/2, di mana penyebutnya tidak sama, maka ini hasilnya akan menjadi pecahan tidak sejenis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desimal. Pengertian desimal. Desimal adalah pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 10. Nah, di dalam desimal itu biasa kita menemukan per 10. Per 10 itu ditulis 1/10, yang artinya 1 bagian dari 10 bagian yang sama. Nah, dalam bentuk desimal, per 10 itu dituliskan seperti ini. Yang dibaca 0,1, dimana kalau per 10 itu berarti satu angka di belakang koma. Lalu yang kedua, per seratusan. Seper 100 ditulis 1/100, artinya 1 bagian dari 100 bagian yang sama. Dalam bentuk desimal yaitu 0,01 ya, seperti ini. Nah, kalau per 100 itu berarti 2 angka di belakang koma. Lalu ada per seribuan. Per seribuan itu ditulis 1/1000, artinya 1 bagian dari 1000 bagian yang sama. Nah, dalam bentuk desimal ditulis seperti ini. Yang dibaca 0,001. Nah, kalau per 1000 itu ada 3 angka di belakang koma. Mengubah bilangan desimal. Yang pertama, pecahan biasa menjadi desimal. Di sini contohnya ada 1/2 dapat diubah menjadi desimal. Tadi kan ada per 10, per 100, dan per 1000 ya. Jadi kita ubah penyebutnya menjadi 10. Jadi 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Berarti 2 dikali 5. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 5. Jadi 1 dikali 5, maka hasilnya jadi 5/10, sama dengan 0,5, karena tadi kalau per 10 itu satu angka di belakang koma. Lalu yang kedua, bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, ubahlah 3,4 menjadi pecahan biasa. Penyelesaian, 3,4. 3,4, satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Jadi 34/10 bagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya, yaitu 2. Nah, kita sederhanakan ya. Jadi 34 dibagi 2 per 10 dibagi 2 sama dengan 17/5. Maka ini pecahan biasa dari 3,4. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persen. Pengertian persen. Kata persen berarti per 100, yang diambil dari bahasa Latin percentum. Simbol untuk persen adalah seperti ini. Nah, contoh dari persen itu 9%, ditulis 9 dan simbol persen. Dari 100 sama dengan 9/100. Jadi, pecahan dengan penyebut 100 dianggap sebagai persen. Yang pertama itu ada mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh, 25%. 25%. Tadi kan kita tahu ya kalau 9% itu sama dengan 9/100. Berarti 25% itu sama dengan 25/100. Sama dengan, kita sederhanakan ya, masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi 25.
Jadi 25 dibagi 25 sama dengan 1 per 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka 25% sama dengan 1 per 4. Yang kedua, mengubah pecahan menjadi persen. Contoh, 3 per 5 sama dengan, tadi kan kalau persen itu per 100 ya, berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 100. Jadi 5 dikali 20. Maka pembilangnya juga dikalikan 20. Jadi 3 dikali 20. Maka hasilnya 3 dikali 20 sama dengan 60 per 100. Sama dengan 60%. Jadi 3 per 5 sama dengan 60%. Yang ketiga, mengubah persen menjadi desimal. Contoh, 15% sama dengan 15 per 100. Nah, tadi kan kalau dalam desimal, kalau per 10 itu satu angka di belakang koma. Kalau per 100 berarti dua angka di belakang koma. Jadi 15 per 100 itu sama dengan 0,15. Maka 15% itu sama dengan 0,15. Yang keempat, mengubah desimal menjadi persen. Contoh, 0,023 sama dengan 0,023 dikali 100%. Nah, di sini kita dapat hilangkan 0, berarti komanya pindah ke sini, lalu kita hapus lagi 0-nya, maka komanya pindah ke sini. Jadi, sama dengan 2,3%. Jadi 0,23 sama dengan 2,3%. Yang kelima, mengubah persen menjadi perbandingan. Contoh, 20% sama dengan, persen itu kan per 100 ya, berarti 20 per 100. Sama dengan, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20 ya. Jadi 20 dibagi 20 sama dengan 1 per 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi, jika ditulis dalam perbandingan menjadi 1 per 5 itu sama dengan 1 banding 5. Jadi 20% itu menjadi perbandingan yaitu 1 banding 5. Yang keenam, mengubah perbandingan menjadi persen. Contoh, 2 banding 5. 2 banding 5 itu sama dengan 2 per 5. Sama dengan 2 per 5 dikali 100%. Sama dengan 40%. Jadi 2 banding 5 itu sama dengan 40%. Sekian video pembelajaran dari kami. Jangan lupa nonton part 2 ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.